Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Para kaum muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan yang sangat indah dan mulia ini sedikit akan kita sampaikan kajian tentang bagaimana kita menyambut bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Ada sebuah hadis yang konon hadis itu adalah maktub. Man farika bidukhuli Ramadan haramallahu jahadahu minan niran. Kita tidak akan mendiskusikan apakah hadis itu sahih atau hadis itu tertolak atau tidak. Tapi lebih kepada makna yang dikandung dalam hadis itu. Kemudian kita kaitkan dengan surat Yunus ayat 58 yang bunyi Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah dengan fadilah dan rahmat Allah itu, dan dengan fadilah dan rahmat itu fa bidzalika falyafrahu, maka bergembirailah, bersukacitalah. Huwa khairun, ketika Anda bergembira, sukacita atas fadilah dan rahmat Allah itu, khairun mimma yajma'un, itu lebih baik dari materi yang Anda kumpulkan. Kaum muslimin, kita lihat di tafsir Al-Misbah atau sebagian mufassir menyepakati bahwa makna fadilah dan rahmah dalam surat Yunus itu dimaknai sebagai fadilah dan rahmah yang bersifat imaterial. Ketika kemudian seorang diberi fadilah dan diberi rahmah yang imaterial, maka kegembiraan juga harus bersifat imaterial juga. Apa fadilah dan rahmah yang bersifat imaterial itu? Bisa berupa agama, keimanan, dan bahkan ketika kita bisa menemui bulan Ramadan pada kali ini, kita diberi kesempatan untuk bertemu pada bulan Ramadan tahun ini, ada semua rahmah yang tidak bisa diukur oleh apapun. Pertanyaan sekarang bagaimana? Falyafrahu, bagaimana kita kemudian bergembira, ya, bersyukur atas kenikmatan, kerahmatan Allah yang diberikan kepada kita, kesempatan untuk menemui bulan Ramadan pada kali ini. Kata-kata farihah, kata-kata falyafrahu adalah kata-kata yang mengandung makna kecintaan kepada sesuatu. Bulan Ramadan adalah bulan mubarak, bulan yang penuh rahmah, bulan yang ditunggu-tunggu kedatangannya oleh semua pihak. Tapi kenapa kemudian kadang-kadang kita terjerumus kepada bagaimana euforia kita lebih bersifat materialistik, lebih kepada yang bersifat simbolik. Itu hanya dipengaruhi dua hal. Yang pertama adalah sifat kita masih bersifat konsumtif, dan yang kedua masih bersifat simbolik. Kedatangan bulan Ramadan bagi orang-orang yang seperti itu akan menjadi komoditas. Tetapi bagi orang yang tahu apa sebenarnya makna esensi dari bulan Ramadan itu, maka kemudian tidak terjebak kepada yang bersifat konsumtif dan bersifat simbolik. Saking rindunya, saking cintanya kepada bulan Ramadan, pada bulan Sya'ban, orang-orang mukmin sudah disunnahkan untuk berdoa. Ya Allah, berkailah bulan Rajab dan Sya'ban ini, dan semoga kami semua dipertemukan pada bulan Ramadan. Nah, fadilah dan rahmah Allah sudah terjadi bahwa kita kemudian dipertemukan kepada bulan Ramadan. Saya sampaikan tadi bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang dicintai. Maka bagaimana kemudian perlakuan kita ketika ada yang dicintai datang, yang kita rindukan datang? Contohnya, kalau kita punya istri, punya anak, punya saudara, non jauh di sana, kita rindukan kedatangannya, lalu datang.
apa yang kita lakukan? Kita akan berusaha semaksimal mungkin. Apapun permintaan mereka, apapun yang diinginkan oleh yang kita cintai, akan kita turuti. Nah, pun demikian, ketika Ramadan yang kita rindukan itu datang, maka bagaimana kemudian kita bisa memberikan, mengayuh bahagia? Tentu saja dengan cara-cara yang diinginkan oleh bulan Ramadan itu. Khutbah Rasulullah SAW pada akhir Sa'ban yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi menyebutkan ada banyak hal yang diinginkan, yang dicintai oleh bulan Ramadan. Dan tentu saja ketika kita sudah sampai bulan Ramadan ini dan kemudian kita bergembira atas nikmat dan fadilah Allah, tentu saja kita akan memperhatikan apa khutbah Rasulullah tadi. Dalam hadis atau khutbah tadi kita bisa sarikan bahwa Rasulullah bersabda, Anda akan menemukan atau menemui Sahrul Ramadan, Sahrul Mubarak, bulan yang penuh barakah, yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 10.000 malam. Dalam bulan itu, ketika kamu sekalian melakukan ibadah-ibadah sunnah, maka kemudian dihitung menjadi ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Dan ketika kita semua melakukan ibadah wajib, maka kemudian dihitung 70 kali lipat pahalanya. Yang selanjutnya, ketika Anda belajar bersabar ketika bulan Ramadan, maka kemudian itu adalah esensinya. Rasulullah bersabda, as-saum nifus sabr, bahwa saum itu adalah nisfus sabr, adalah kesabaran. Yang terakhir adalah bagaimana kita berempati kepada orang lain. Ketika bulan Ramadan datang, maka berilah makanan kepada orang yang berpuasa. Ini berarti bahwa selama bulan Ramadan ini kemudian kita diperintahkan untuk berempati kepada saudara-saudara kita yang kebetulan mungkin ada kekurangan-kekurangan, ada kesulitan-kesulitan untuk berbuka pada bulan Ramadan. Nah, para pemirsa, ketika kita mempunyai tamu yang besar yang bernama Ramadan, lalu kita bisa suguhkan dengan hal yang seperti tadi itu, kita akan beramal yang sebaik-baiknya pada bulan-bulan, pada malam-malam yang 1000 lebih baik. Dan kemudian kita memperbanyak amal-amal yang sunnah. Lalu kita bisa bersaudara, empati kepada orang lain sebanyak-banyaknya, maka otomatis kita akan haramallahu jasadu minan niron. Oleh karena itu, kita tidak membahas masalah hadis itu, apakah hadis itu hadis palsu atau tidak. Tapi bagaimana kita mengaitkan bahwa ketika kita mendapatkan rahmat yang secara imaterial, maka seharusnya kegembiraan kita itu juga harus bersifat imaterial. Yaitu bagaimana kemudian kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ini yang saya sampaikan dan semoga kita dapat mengambil manfaat dari apa yang kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.